Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Peerdeck dan bagaimana caranya kita memulai pembelajaran menggunakan Peerdeck. Jadi kita login dulu ke Peerdecknya, yaitu kita tulis Peerdeck dan usahakan login akun Gmail dulu ya, login akun emailnya terlebih dahulu sebelum kita login ke Peerdecknya. Setelah itu kita klik ke situs resminya. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kita terima cookie-nya. Get started. Nah, kita tunggu. Kemudian kita login lewat Google. Seperti yang tadi. Nah, sudah, karena tadi kita kan sudah login ya. Yang tadi, emailnya tadi sudah kita loginkan. Sekarang karena kita itu ingin mengajar, berarti kita pilih yang teacher. Nah, kita pakai akun kita yang tadi yang pertama. Nah, kemudian kita izinkan di sini. Kemudian untuk postal code ini kita isi terserah atau kita isi sesuai dengan kode pos di kecamatan kita. Di sini saya pilih 61272 untuk lebih mudah diingat. Kemudian sekolahnya SMP, huruf kecil saja, Negeri 2 Tanggulangin. Nah, sudah. Kemudian ini get started. Nah, kita tunggu. Nah, kita keluarkan ini. Kita tadi sudah login. Nah, ini ada tampilan yaitu create a lesson. Oh, ini. Oke, reauthorize. Ternyata kita diminta login lagi ya. Coba kita tekan lagi, kita login lagi. Login ke akun kita yang tadi. Nah, sudah kan? Sekarang ini kita klik yang create a lesson. Maksudnya create a lesson di sini kita buat sebuah pembelajaran baru ya. Nah, kita klik. Nah, karena tadi akun yang kita daftarkan itu ya, akun ini, akun yang saya pakai ini berarti kita diminta untuk mengkliknya lagi untuk verifikasi. Nah, kita izinkan. Nah, ini kita sedang membuat Google Slide baru ya. Nah, lain kali. Di sini ada beberapa tampilan Peerdeck yang pertama atau slide yang pertama ya. Peerdeck slide yang pertama. Dan di sini ada tampilan edit dengan Apple Slide. Ternyata gini, perbedaan dari laptop sama HP. Untuk penggunaan Peerdeck yang ada di laptop bisa langsung diedit menggunakan itu ya, komputer, menggunakan laptopnya. Tapi kalau untuk yang di HP ini diharuskan untuk mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Jadi kalau di laptop itu bisa itu lewat situsnya, tapi di sini diminta untuk aplikasinya. Kita download dulu aplikasinya.
Sambil menunggu kita download, sedikit menjelaskan tentang aplikasi Peer Deck ini ya. Aplikasi Peer Deck ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran interaktif yang bisa untuk istilahnya memudahkan guru dalam pembelajaran secara daring gitu ya, atau online. Nah, di sini guru bisa melihat respon-respon siswanya atau bisa berinteraksi secara langsung dengan memberikan latihan-latihan soal atau dalam bentuk penyajian-penyajian yang menarik. Kita tunggu. Kemudian kita kalau sudah selesai nanti kita buka aplikasi yang sudah kita install. Nah, kita buka aplikasi Peer Deck-nya. Apakah langsung tersambung seperti yang ada di Google tadi? Coba kita lihat. Nah, ternyata langsung tersambung ya. Peer Deck yang ada di sana tadi langsung tersambung di sini. Jadi kalau misalkan yang di sana tadi kan yang di Google itu bentuknya seperti ini, atau cuman ada satu slide saja ya. Tapi kalau tampilannya yang ada di komputer itu slide-nya itu udah seperti PPT gitu, urut dari atas sampai bawah, ada urutannya. Kalau semisal itu sudah buat ya, atau misalkan belum buat sama sekali pun ada ruang-ruangnya gitu yang ada di komputer. Tapi kalau yang ada di HP ini cuman ada satu slide saja yang terlihat. Nah, kita tinggalkan yang ini di Google ini kita tinggalkan. Kita pakai yang ada di aplikasi. Kemudian kita klik yang ini tanda plus untuk membuat Peer Deck-nya. Nah, di sini bisa pilih template ataupun presentasi baru. Kita pilih yang presentasi baru. Nah, untuk yang presentasi baru ini kan kita kembali seperti yang awal tadi, yaitu satu slide. Yang pertama yang belum diisi apa-apa. Ya, kalau misal kita mau menambahkan juga bisa dengan cara kita harus punya istilahnya Peer Deck yang sudah jadi untuk kita import ke Google Drive dan ingin kita sajikan kepada murid-murid atau siswa-siswa kita gitu. Baik, ini karena kita sudah punya Peer Deck yang sudah jadi ya. Nah, ini yaitu yang ini perbandingan ini ya. Peer Deck kita sudah jadi. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita bagikan ke para siswa, yaitu caranya kita klik yang tanda plus ini, kita tolak ini yang memiliki akses. Di sini kita ubah, di sini dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, ini linknya kita copy ya. Setelah linknya kita copy, kita bisa share link ini kita bisa share ke Google Classroom atau di Google Meet atau di Zoom. Gurunya bisa share di mana saja. Nah, nanti dari link ini siswanya bisa mengerjakan itu tadi Peer Deck-nya. Setelah kita membagikan link Peer Deck kepada siswa, kita dapat mempresentasikan PowerPoint kita pada Peer Deck.
dengan cara klik tombol segitiga di bagian atas. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, presentasikan di perangkat ini atau presentasikan ke rapat, contohnya kepada Google Zoom, Google Meet, dan kita dapat mempresentasikan ke jadwal, yaitu tergantung nanti kalian mau mempresentasikan pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Itu nanti bisa kita menggunakan presentasikan ke rapat terjadwal. Untuk saat ini kita akan mempelajari yaitu mempresentasikan di perangkat ini. Kita klik, kita tunggu. Nah, setelah sudah, tampilannya seperti ini. Akan memasuki tentang perbandingan yang akan kita bahas, yakni adalah pengertian dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apakah yang kamu tahu tentang perbandingan? Jadi, perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio dapat dituliskan sebagai A banding B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang pertama. Sebuah mobil membutuhkan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 km. Berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu akan menempuh perjalanan 54 km? Yang kedua, suatu hari Hana memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, persediaan tersebut akan habis dalam waktu. Nah, sebelum kita akan membahas soal tersebut, kita lanjutkan tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan apabila nilai dua variabel saling berbanding lurus. Jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lain juga semakin besar. Sebaliknya, jika nilai salah satu variabel semakin kecil, maka nilai variabel yang lain juga semakin kecil. Nah, kita memasuki rumus perbandingan senilai. Dengan rumus A per B sama dengan X per Y. Di sini A itu besaran yang pertama dan B besaran yang kedua. Untuk X itu nilai dari besaran pertama dan untuk Y nilai dari besaran kedua. Adapun contoh soalnya, harga 5 buku tulis sebesar 7.500. Berapa harga 8 buah buku tulis? Dengan cara 1, berdasarkan perhitungan satuan. Harga 5 buku sama dengan 7.500. Jika harga satu bukunya 7.500 dibanding 5, maka harga satu bukunya itu 1.500. Nah, kalau 8 buah buku, 8 dikali 1 buah buku yakni 1.500, jadi harga 8 bukunya 12.000. Nah, kita akan memasuki perbandingan berbalik. Perbandingan berbalik nilai merupakan upaya membandingkan dua atau lebih satuan dengan besar nilai salah satu variabel bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Dengan rumus A per B sama dengan Y per X, di mana A itu besaran yang pertama dan B besaran yang kedua. Nilai X adalah nilai dari besaran pertama dan Y nilai dari besaran kedua. Adapun contoh soal dari perbandingan berbalik nilai, yaitu jika 100 ekor ayam menghabiskan satu karung pakan dalam waktu 3 hari, maka 50 ekor ayam akan menghabiskan satu karung pakan dalam berapa hari? Jadi, diketahui A1-nya 100 ekor, B1-nya 3 hari, dan A2-nya 50 ekor. Untuk
B2-nya kita belum mengetahui, jadi kita misalkan dengan X. Maka diperoleh A1 per A2 sama dengan B2 per B1, di mana A1-nya 100, A2-nya 50, dan B2-nya kita misalkan dengan X, dan B1-nya yaitu 3. Kita kalikan silang. Diperoleh 100 dikali 3 sama dengan 50 dikali X. 300 sama dengan 50X. Untuk memperoleh nilai X, maka kita bagi 300 dengan 50, maka diperoleh X yaitu 6. Maka satu karung pakan akan habis dalam waktu 6 hari untuk 50 ekor ayam. Bagaimana teman-teman? Dari pengertian dan contoh soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai, apakah sudah dipahami? Jika sudah dipahami, berikut ada latihan soal. Soal yang pertama, jika Ani membeli 2 buah buku dengan harga 6.500, maka jika Ani membutuhkan lagi 2,5 lusin buku tulis, berapa uang yang Ani butuhkan? Untuk soal yang kedua, Andi memiliki sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli 12 buku tulis seharga 5.000. Jika dengan uang itu Andi ingin membeli 15 buku tulis, berapa harga maksimal buku tulis yang dapat ia beli? Sekian penjelasan tentang peer deck dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.